Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pertama, kita sampaikan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, baik luar, baik dalam, baik secara ruhani, baik secara jasmani. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qudwah hasanah kita semua, ya, junjungan kita, tauladan kita. Mudah-mudahan ucapan kita ini menjadi saksi bahwa kita mengidolakan beliau hingga yaumil kiamah nanti. Teman-teman yang Allah rahmati hingga hari ini, ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengutip yang disampaikan oleh salah seorang ulama kebanggaan kita, walaupun kita hanya belajar lewat sejarah, ya, yaitu Syekh Al-Bantani, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kita kenal kalau yang pengarang, bukan penulis hadis, ya kan? Penulis hadis itu Imam An-Nawawi, tapi itu bukan Al-Bantani. Ya, tapi kita orang Indonesia memiliki salah seorang ulama selain dari Al-Minangkabawi juga ada dari Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Berarti berasal dari mana? Dari Banten. Tapi beliau lama menuntut ilmu di Mekah gitu, ya. Julukan beliau sama ada Syekh siapa itu yang dari Banten, ada terus dari Makassar kan Yusuf Al-Makassari kan ada, ya gitu. Nah, mereka adalah ulama-ulama yang luar biasa, ya. Mungkin saya cuma menukil namanya, nanti silakan dicari biografinya. Ya, banyak ilmu insya Allah akan kita dapatkan dari beliau yang rahimahullah insya Allah, rahimahumullah. Jadi dalam salah satu kitab karangan beliau, ya, kitabnya berjudul Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, di dalamnya terdapat sebuah kisah. Di sana dikisahkan yaitu pesan Rasulullah kepada salah seorang sahabat beliau yang beliau cintai, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Masih ingat ya tentang Abu Dzar Al-Ghifari? Nah, isi pesannya adalah sebagai berikut. Sebagai berikut maksudnya, yaitu, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah pada suatu ketika, aku berpesan kepadamu, gitu kan, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam, ya. Perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Kemudian ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh, ya. Kemudian ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit itu sulit dilalui, ya. Mana ada lereng bukit yang gampang, ya. Mana ada lereng bukit yang gampang dilalui, gitu kan. Nah, itu. Kemudian dan yang terakhir adalah ikhlaslah beramal karena Allah itu maha teliti. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pesan beliau. Pertama, perbaharulah kapalmu karena laut itu udah dalam. Kemudian yang kedua adalah ambillah bekal yang cukup karena perjalanan itu jauh, gitu. Kemudian yang ketiga adalah ringankan bebanmu karena lereng bukit itu sulit untuk dilalui, ya. Jadi yang keempat, cukup sulit untuk dilalui, gitu. Kemudian yang keempat adalah ikhlaslah beramal karena Allah itu maha teliti. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya, maksud dari perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam adalah di sini perbaharui niat. Nah, niat di dalam kita menjalani kehidupan, gitu, ya. Banyak hal terjadi hanya gara-gara niat, ya. Berapa banyak amal yang besar kelihatannya, tapi ketika niatnya tidak baik, gitu, ya, niatnya kurang tertata baiknya, gitu, atau kurang tertata rapinya, maka amal itu menjadi remeh, ya kan, gitu. Dan sebaliknya, gitu kan, berapa banyak amal yang kelihatannya
remeh gitu. Tapi karena disusun oleh niat-niat yang luar biasa, maka amal itu menjadi bernilai gitu ya. Itu bernilai. Maka mari kita sama-sama perbaharui niat. Saya kutip dari salah satu kitab yang ya mungkin sebagian kita memilikinya. Ya saya nggak sebut pernah membacanya ya, tapi memilikinya. Karena saya juga baru memilikinya, belum membacanya. Yaitu Ta'limul Muta'allim. Ya, ada ya kan? Sebagian kita memilikinya kan gitu. Tapi ya mari kita sama-sama setelah memilikinya tugas kita membacanya. Ya, salah satunya berbunyi banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi ya berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus, ya kan? Kemudian banyak pula perbuatan yang terlihat seperti perbuatan ukhrawi, namun gitu kan bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Nah, itu ya. Ini dikutip dari Ta'lim Muta'allim. Saya lupa karangan Syekh siapa. Tapi itu yang dipesankan di sana. Betul sekali yang disampaikan. Ya tadi yang kita bahas di awal gitu ya. Itu tentang perbaharuiah kapalmu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Ya, ambillah bekal yang cukup ya. Ya, ambillah bekal yang cukup karena perjalanan ini jauh ya gitu. Ya, kita menuju akhirat, akhirat itu bukanlah sebentar, ya kan? Itulah sejatinya kehidupan gitu. Selagi kita berada di dalam sebuah ladang perbekalan ini, mari kita siapkan perbekalan yang cukup supaya nanti pas kita masuk kepada kehidupan yang kekal itu kita tidak kekurangan bekal seperti itu ya. Karena kalau kita sudah masuk ke wilayah yang kekal sedangkan bekal kita tidak cukup, apa yang bisa kita lakukan di sana, ya kan? Selain penyesalan gitu. Makanya selagi kita ada di wilayah perbekalan ini, mari kita sama-sama siapkan perbekalan sedetil mungkin ya gitu. Ya, jangan kemudian memilah-milah gitu karena tadi berapa banyak amal yang kelihatannya remeh ternyata itu berguna sangat bahkan gitu. Dan berapa banyak amal yang kelihatannya besar tapi remeh gitu ya. Ya, mari kemudian yang selanjutnya adalah ringankan beban bawaan karena lereng bukit itu cukup sulit untuk dilalui. Maksudnya adalah ya kita sering mendengar cinta dunia dan takut mati, ya enggak? Dan itu semakin membumi ya, semakin meresap, semakin merasuk gitu dalam sukma setiap manusia, makin ke sini kan gitu ya, makin ke sini gitu. Nah, kita garis bawahi tentang cinta dunia gitu ya. Kita korelasikan dengan kalimat ini, ringankan bebanmu gitu karena lereng bukit itu cukup sulit untuk dilalui. Ini gambaran bahwa jangan terlalu banyak membawa kesalahan. Ya kan? Ya, jangan terlalu banyak membawa beban ya, yang mana hisapnya itu akan menyulitkan kita nanti, gitu kan? Gitu. Selagi kita sekarang masih bisa untuk mengikis beban itu, ya kikislah gitu ya, kikislah seteliti mungkin gitu, supaya nanti ketika di wilayah penghisaban kita tidak kemudian terlalu lama berhenti di sana, gitu kan? Kita tidak terlalu lama berhenti di sana, karena tujuan kita kan bukan itu saja, gitu ya. Tujuan kita adalah kenikmatan yang abadi, yaitu Firdaus kan, gitu ya. Makanya mari kita sama-sama kikis beban itu, gitu, supaya di tempat hisab nanti kita tidak terlalu lama membawa beban, gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah ikhlaslah beramal karena Allah itu maha teliti ya. Memang kalau kita membahas tentang ikhlas itu kalau di bahasan fikih misalnya fikih yang terkenal ya, yang sebagian kita juga memiliki, misalnya di Said Sabiq itu kan di sana tidak dituliskan bahwa ikhlas itu termasuk rukun ya, tapi dia ruh gitu ya, ruh di dalam ibadah kita gitu kan. Kita mau tahu seberharga apa ibadah kita gitu ya, kita lihat dari niat itu gitu ya. Maka di sini dinukil bahwa jika kita belajar fikih, ikhlas itu memang tidak menjadi salah satu rukun yang mesti dilakukan, tapi ya kata penulisnya, tapi ikhlas adalah ruh yang menentukan ya apakah suatu amal memiliki harga di sisi Allah atau tidak gitu ya. Jadi sekali lagi niat
ya. Pertama niat ya kan tadi, perbaharui kapal, kemudian persiapkan bekal ya kan, ringankan beban, kemudian yang terakhir adalah ikhlaslah segalanya karena Allah, karena itu menyelamatkan. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.